Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita tingkatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kita sampaikan ke Rasulullah SAW, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat pada yaumul kiamah nanti. Pemirsa, insya Allah beberapa hari yang akan datang akan kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, yang tentunya kita mempersiapkan diri untuk masuk ke bulan suci Ramadan dengan hati yang bahagia, hati yang tulus. Sebelum kita masuk tausiah ini, ada puisi yang saya coret dalam sebuah selembar kertas. Menyambut Ramadan di suasana duka. Ramadan suci di depan mata, kita sambut dengan bahagia agar dapat rahmat yang maha mulia, mendapat surga di yaumil jaza. Sambut Ramadan dengan senang hati, walau wabah corona menjangkiti, tapi kesungguhan mukmin tak tertandingi. Sesama muslim adalah saudara, sesama tetangga saling terbuka. Bila ada salah tindak dan kata, kita saling maaf dan saling jaga. Pemirsa, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, tentunya kita sekarang sudah mulai menghisap diri kita tentang masalah ibadah kita, ya sholat kita, tentang tingkah laku kita. Tentunya kita memberikan satu gambaran. Karena apa? Masuk bulan suci Ramadan, kira-kira jangan serta ada hati di antara kita menjadi orang yang ada dendam, ada saling membenci, saling curiga, suudzon, semacam. Karena kadang kita masih sekarang ini ibadah masih seukur ritual yang biasa, belum sampai kepada makna. Sedangkan makna itu sangat paling penting. Karena apa? Memanakan ibadah itu artinya memanakan sebuah ritual kita, menjadikan perilaku di dalam keseharian kita. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji. Ya tentunya kita sekarang koreksi diri kita sejauh mana. Nah, dari ini kemudian kita bagaimana supaya menyambut Ramadan, menjadikan Ramadan sebagai bulan koreksi diri kita, bulan di mana kita sadar diri. Di antara ajaran yang harus kita penuhi adalah kita jaga dalam masalah saling maaf-maafkan. Sebelum masuk Ramadan kita sering maaf-maafkan. Derajat orang memaafkan kesalahan orang lain luar biasa tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang perintahnya jelas. Kata Allah dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah kalian pemaaf dan suruhlah orang lain berbuat baik dan tinggalkan orang-orang yang bodoh. Ada 3 penggalan yang harus kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama, khudhil 'afwa, jadilah kalian pemaaf. Jadi kelihatannya kalau namanya pemaaf itu lebih daripada minta maaf, dan akhlak yang mulia. Memaafkan kesalahan orang lain sebelum diminta maaf itu namanya akhlak. Jangan kita maafkan setelah kita diminta maaf. Maka khudhil 'afwa, jadilah pemaaf, bukan jadilah peminta maaf. Yang pertama. Yang kedua, tentunya kita lihat wa'mur bil 'urfi, dan suruhlah orang lain berbuat baik. Kelihatannya perintah ini perintah nyuruh. Padahal kalau kita ini satu bersama, nyuruh orang itu dari diri kita dulu. Anfusakum wa ahlikum naro. Mulai dari diri kita. Jagalah diri kita, wa ahlikum dan keluarga kita dari neraka itu kita dulu. Nah, kalau kita sudah berbuat baik,
sudah akhlak kita sudah bagus, nyuruh orang lain itu enak, perintah. Jadi jangan kita belum melakukan lalu kemudian langsung nyuruh, bukan. Jadi ada di balik suruhan itu suruhan yang apa? Yang terdalam buat diri kita dulu. Nah, derajat pertama dan kedua, memaafkan dan kemudian menyuruh orang lain, ini merupakan satu tindakan akhlak yang mulia. Dalam hal ini terkadang orang mementingkan ibadah itu rajinnya, sholatnya rajin, tapi kadang-kadang masih mendendam pada orang lain, masih curiga sama orang lain, masih fitnah jalan. Nyuruh orang berbuat baik kadang-kadang lupa. Seperti dalam perintah itu kan ada tuh ya, Atabassumu shadaqatun. Atabassumu shadaqatun, senyum adalah ibadah, adalah sedekah. Itu artinya bukan sembarang senyum begitu aja, tapi senyum apa? Yang paling utama apalagi sekarang, memberikan orang supaya tersenyum. Dengan apa? Ya tolong, barangkali ada yang PHK, ada yang ekonominya sangat-sangat luar biasa berkurangnya, sehingga untuk makan aja susah. Nah, orang-orang yang berpunya kira-kira punya perasaan untuk berikan senyum pada orang lain, bukan senyum kita aja, tapi supaya orang bisa senyum dengan pertolongan dan bantuan-bantuan kita. Nah, ini dua derajat yang mulia. Maka kalau orang tidak mengambil dua derajat ini, pemaaf dan pemberi sesuatu yang terbaik, maka ini termasuk orang yang bodoh. Maka wa'ad dan jahilin artinya apa? Bukan bodoh dalam pengertian akal, bodoh dan pintar, tapi pangkat dan derajat yang tadi merupakan derajat yang tinggi. Kalau tidak diambil, maka menjadi orang yang bodoh, kesempatan yang baik tidak diambil. Nah, dari suasana seperti ini kita sekarang lagi luar biasa menghadapi, ya ada orang di rumah, ada yang kena PHK, dari kerjaan dan sebagainya. Banyak orang yang perlu pertolongan. Nah, Ramadan yang akan datang ini kira-kira sudah siap bagi fisiknya maupun mentalnya. Dengan apa? Ya kita tolong dan kita bantu orang-orang yang tidak berpunya dengan apa yang kita mampu. Nah, makanya banyak himbauan-himbauan, ya perbanyak sedekah melalui majlis, melalui masjid, melalui mushola, atau bercara pribadi. Dari suasana seperti ini timbul rasa bahagia menghadapi Ramadan ini. Jangan sampai kita menjadi masuk Ramadan kok sedih. Jangan. Dengan apa kita makan, kita siapkan. Orang sekarang masih banyak memerlukan bantuan untuk isi perut ketimbang untuk pakaian, untuk ganjelnya. Karena paling penting badan sehat kita itu. Nah, dari itu kemudian kita tentunya dalam pergaulan kita keseharian, baik itu melalui grup atau kita bertetangga, atau kita berkawan di di tempat kerjaan, maka mari kita kemudian saling membuka diri, saling memaafkan, agar masuk Ramadan betul-betul kita bersih, suci, bersih. Dengan kebersihan ini kemudian jangan sampai terjadi Ramadan masuk tapi kemudian kita masih mendendam. Silaturahmi jaga, jangan sampai dengan silaturahmi kita malah berbubar, malah kemudian kita menjadi orang yang memutuskan silaturahmi. Ingat ancaman dari Rasulullah SAW, kalau kita memutuskan silaturahmi, jangankan kita pengen masuk surga dengan ibadah kita, apa kata Rasul? La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang suka silaturahmi. Itu penting, perlu dijaga. Jadi perlu dijaga, kita hubungkan. Andaikan ada yang pada waktu itu sebelumnya ada saling tegang, bersih tegang, ayo kita sekarang saling maafkan. Kita saling, walaupun sekarang berjabat tangan istilahnya nggak ada, tapi kan dengan hati yang tulus bisa saja melalui media sosial, bisa melalui segala macam. Yang penting kita terbuka hati kita. Orang yang punya salah dengan kesadarannya minta maaf, orang yang merasa benar maafkan kesalahan orang lain. Supaya apa? Supaya masuk ke Ramadan nanti betul-betul kita bahagia. Bahagia ini bukan hanya bahagia senang-senang begitu aja. Kenapa?
Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan dunia akhirat, lahir batin. Maka betul kata Rasulullah SAW, kalau kita masuk bulan suci Ramadan dengan serang, maka masuk neraka jadi kita dah haramkan. Man fariya bidukhul Ramadan harramahullahu jasadu ala niran. Barang siapa masuk bulan suci Ramadan dengan senang, fariha, maka akan diharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Nah, mudah-mudahan kita semua dengan hati yang bersih, hati yang suci, kita saling memaafkan, kemudian kita saling membantu, kita saling bertolong-tolongan dalam kebajikan dan ketakwaan. Masuk Ramadan insya Allah menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang betul-betul bersih hati kita. Mudah-mudahan akan selamat dunia akhirat kita. Inilah barangkali sedikit tentang masalah nasihat buat diri kita khususnya atau kita semua. Ada manfaatnya, yuk kita bareng-bareng untuk kerjakan dengan kebaikan-kebaikan. Andai ada salah kata, mohon dimaafkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.